Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) merujuk syarat perpindahan asosiasi, melarang Ciro Alves untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ciro Alves, sebagaimana pernyataan sang istri, Maria Eduarda Mondadori atau akrab disapa Duda, punya rencana untuk dinaturalisasi. Kami mau buka usaha di sini, sudah berencana beli rumah, dan ingin tinggal di Indonesia. Kami tidak akan kembali ke Brasil, ujar Duda dalam siaran langsung di akun media sosialnya beberapa waktu lalu. Kami harus naturalisasi bertiga Ciro, istri, dan anak. Mungkin kita tinggal di Bandung selamanya. Meski tujuan utama penyerang asal Brasil itu adalah untuk menetap di Indonesia dan berbisnis, wacana naturalisasi jelas turut membuka peluang sang pemain membela timnas Indonesia. Apalagi, kebutuhan akan striker tajam di lini depan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih. Ciro sendiri dikenal sebagai penyerang kreatif yang produktif mencetak gol maupun memberi assist. Bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini, pemain berusia 35 tahun itu sudah mencatatkan 13 assist dan mencetak 6 gol. Namun, proses naturalisasi Ciro Alves harus melewati ketentuan FIFA. Dalam regulasi yang berlaku, pemain yang tidak memiliki garis keturunan dari negara yang dituju harus tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk dapat memenuhi syarat membela timnas. Meski Ciro Alves sudah bermain di Indonesia sejak 2019, ia sempat kembali ke Brasil pada Mei tahun 2022 ketika Liga 1 dihentikan akibat pandemi COVID-19. Kepulangan itu menjadi ganjalan karena membuat masa tinggalnya di Indonesia tidak memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut yang ditetapkan FIFA. Media Vietnam, Tetao 247 menyoroti kondisi timnas Indonesia, jelang laga lawan China dan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni tahun 2025 nanti. Kondisi yang menuai perhatian ini adalah badai cedera yang menerpa sejumlah pemain timnas Indonesia. Kabar buruk ini oleh Tetao 247 bahkan disebut bakal membuat timnas Indonesia kekurangan bintang saat duel kontra China. Media tersebut menyebut bahwa Kevin Dix adalah pemain paling berharga di skuad timnas Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui, Kevin Dix mengalami cedera beberapa pekan yang lalu. Pemain kelahiran Apeldoorn diperkirakan bakal absen sampai akhir musim. Tim nasional Indonesia kemungkinan besar akan kekurangan bintang dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang, tulis Tetao 247. Kabar buruk baru saja datang dari timnas Indonesia saat bek andalan Kevin Dix mengalami cedera serius dan terpaksa harus mengakhiri musim lebih awal. Bintang FC Copenhagen berusia 28 tahun itu tak hanya absen dari jadwal sisa musim bersama tim Denmark, tetapi juga absen dari rangkaian laga kunci Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutnya. Absennya Kevin Dix jelas mengkhawatirkan fans timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia masih menjalani 2 laga sisa sangat penting demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Dix tetap berharap bisa pulih lebih cepat dari perkiraan, tulis Tetao 247. Ketidakhadirannya menjadi kehilangan besar bagi Copenhagen dalam perebutan juara Liga Super Denmark. Dan juga menjadi masalah berat bagi pelatih Indonesia Patrick Kluivert. Saat 2 laga kunci langsung menghadapi China dan Jepang pada Juni mendatang, ujarnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar Training Center TC, alias pemusatan latihan lebih awal menjelang 2 laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. TC yang digelar di Bali kemungkinan besar digelar di fasilitas latihan klub Liga 1 Bali United di pesisir Pantai Purnama, Gianyar. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga sisa melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada tanggal 5 Juni dan Jepang di Suita Stadium, tanggal 10 Juni tahun 2025. TC berlangsung lebih awal, sebelum 2 laga kualifikasi. Tempatnya di Bali tanggal 26 Mei, kalau tidak salah, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dilansir dari Antara. Menurut Erick Thohir, pemusatan latihan ini adalah upaya maksimal skuad Garuda untuk meraih perolehan poin terbaik dari laga melawan China dan Jepang. Hampir pasti seluruh pemain akan mengikuti training center lantaran hampir kompetisi sepak bola di seluruh dunia telah berakhir.
Dua laga tersebut sangat penting untuk menentukan nasib timnas Indonesia, apakah melaju langsung ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang atau sebaliknya. Timnas Indonesia masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026 secara langsung asal menempati posisi runner-up. Jika meraih 2 kemenangan, dan di sisi lain Australia 13 poin, dan Arab Saudi 10 poin, meraih hasil negatif, Indonesia akan ke Piala Dunia. Kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk saat ini terbuka lebar melalui putaran keempat karena mereka saat ini unggul 3 poin atas Bahrain dan China yang ada di posisi kelima dan keenam. Joey Pelupesi, gelandang kelahiran Belanda keturunan Indonesia, belum lama ini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah proses naturalisasi. Pemain yang sempat memperkuat klub Belanda seperti Heracles Almelo dan FC Groningen ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Namun, yang tak kalah menarik adalah kedekatan Joey dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam wawancara terbaru yang dirilis di kanal YouTube The Highway, Joey akhirnya buka suara dan berbicara jujur mengenai hubungannya dengan Kluivert. Dia selalu memperlakukanku dengan baik. Bahkan dia yang menempatkan saya di posisi nomor 6 di FC20. Ya, dia memberi pengaruh besar pada karir saya, ujar Joey dengan tegas. Joey Pelupesi mengakui bahwa Kluivert bukan hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mentor yang membimbingnya sejak masa muda. Meskipun jarang berkomunikasi secara rutin, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Dia membicarakan hal ini, Anda dapat melihatnya kembali, jadi itu bagus darinya, ujar Joey, merujuk pada konferensi pers yang dimaksud. Menurutnya, Patrick Kluivert adalah figur yang konsisten, baik dalam hal profesionalisme maupun dalam hubungan personal dengan para pemainnya. Bagi saya sebagai pribadi, dia 100% sama. Anda tahu, dia seperti selalu rendah hati, tutur Joey Pelupesi. Dia selalu dekat dengan para pemain, pria baik. Dan dia seorang pelatih besar, tentu saja, ungkapnya. Menurutku sebagai pribadi, dia tidak pernah berubah. Dia sangat rendah hati, dia sangat bagus sebagai grup, dia baik. Jadi saya tidak bisa mengatakan apapun, hal negatif apapun tentang dia, agar adil, lanjutnya. Joey optimistis, jika Indonesia bisa mencuri kemenangan di salah satu pertandingan, maka peluang untuk melangkah ke Piala Dunia akan tetap terbuka. Main di kualifikasi Piala Dunia itu sangat luar biasa, kata Joey. Pada bulan Juni, kami akan jumpa China dan Jepang. Memenangkan satu laga maka peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Mimpi itu akan tetap hidup, kami pasti berusaha, pungkasnya.